Ende Matara. Dalam kisah rombongan penari yang aneh. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Setioning pulang ke rumah mendapati rumahnya berantakan. Ternyata rumah yang dikosongkan beberapa hari itu didatangi perampok yang mendengar bahwa di rumah itu habis menjual seperangkat wayang kulit dan seperangkat gamelan. Pasti banyak uang dalam rumah itu. Namun rupanya perampok itu tidak menemukan di mana uang itu disembunyikan. Sementara itu, Wirapati telah menyelesaikan tapang ramenya. Sekarang ia diutus Kiai Kasan Kesambi untuk menemui Kiai Haji Lukman Hakim dengan maksud meminta daun tom untuk menyembuhkan Sultan Hamengkubuwono yang sedang menderita sakit. Memang aku ambil dan aku simpan di lemari kamar tidur, Ning. Oh, aku kira sudah ikut terjual. Wah, kalau keris dan tombak pusaka itu aku tidak berani menjualnya. Penjualan wayang kulit dan gamelan ini sudah merupakan pengalaman yang mengerikan buat aku. Ketika jam yang ditentukan telah tiba dan semua tetangga yang diundang sudah hadir untuk ikut melakukan ritual selamatan, maka acara pun dibuka oleh Pak Sumpeno sendiri. Bapak-bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih telah sudi hadir di rumah saya ini. Sebelum saya minta bantuan doa restunya, supaya jelas duduk persoalannya, mengapa kami mengadakan selamatan ini, saya akan jelaskan. Saya dulu memiliki seperangkat wayang kulit lengkap dengan gamelannya. Ketika saya menjual benda-benda peninggalan itu, saya diganggu oleh makhluk halus yang menghuni barang-barang pusaka peninggalan Eyang Dalang. Oleh seorang kiai, saya dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini, agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Ya, kira-kira begitu latar belakangnya. Nah, untuk menyingkat waktu, selamatan ini akan saya pimpin sendiri. Mari kita bersatu dalam keheningan. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih bapak-bapak semua. Sekarang mari kita santap makanan kecil maupun tumpeng yang telah disediakan oleh istri saya ini. Mari bapak-bapak silahkan. Ayo, monggo, ayo. Ya. Sementara itu, ketika Pak Sumpeno selesai mengadakan selamatan, tiba-tiba... Ada apa itu? Ada apa? Siapa yang jatuh? Kenapa itu? Pak Sumpeno bergegas menuju ke ruang tengah. Ia mendapati istrinya terkapar di lantai. Ternyata istrinya sedang kesurupan. Ning, ada apa kamu, Ning? Kenapa kamu mengadakan selamatan di sini? Lah, selamatan ini adalah permintaan Kiai Kasan Kesambi, Ning, untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa kamu adakan di rumah ini? Kenapa tidak di kediaman Kiai Kasan itu? Loh, ini rumahku. Aku punya hak untuk mengadakan apapun di rumah ini. Tetapi ini juga kediamanku. Selamatan itu telah membuat rumahku panas, membuat aku
Aku tidak betah tinggal di sini. Sebenarnya kamu siapa? Aku penunggu rumah ini. Aku tidak butuh penunggu. Lebih baik kamu pergi. Tinggalkan tempat ini. Kurang ajar. Ayo pergi. Sebelum kamu tinggal di rumah ini, aku sudah berada di sini. Bahkan sebelum nenek moyangmu membangun rumah ini, aku sudah tinggal di tempat ini. Baik. Sebelum leluhurku membangun rumah ini, kamu sudah berada di sini. Tetapi sekarang yang mendiami rumah ini adalah keluargaku. Dan sekarang aku tidak ingin kamu mengganggu ketenanganku. Pergi dari sini. Kamu yang telah mengganggu ketenanganku. Doa-doa dan selamatan itu telah membuat aku kepanasan. Aku tidak terima. Waduh, bagaimana ini? Pokoknya aku harus bisa mengusir roh penunggu yang memasuki istriku. Aduh, bagaimana ini? Siapapun kamu yang memasuki raga istriku, segera keluar dari raga yang tidak bersalah itu. Tidak bisa. Aku akan terus tinggal di raga wanita ini. Ternyata enak tinggal di raga wanita ini ya. Astaga. Jangan, pergi kamu. Pergi. Tidak ada yang bisa melarangku. Ternyata memiliki raga lebih nyaman, lebih kerasan. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Iya, bapak-bapak, tolong bantu saya. Mari kita mengelilingi raga istri saya. Mari, Pak. Iya. Minta tolong ya, Pak ya. Mau apa? Ini istri saya ini. Oh iya. Baik Mas Purno, iya. Mau apa dia? Ayo, istri sedang kesurupan gitu loh, ayo. Iya, terima kasih. Tolong, semua perhatian ditujukan kepada istri saya yang sedang kesurupan itu. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Hentikan! Hentikan! Semakin panas! Hentikan! Ayo minggat kamu mengganggu. Kasihan Sioning, kasihan istriku. Rasanya pegal-pegal sekali. Minggat juga si pengganggu itu. Kasihan si Tenoning. Busuk Tenoning kelihatan lemah sekali ya. Iya, kasihan istri saya. Neng Cias, Neng. Rasanya pegal-pegal sekali ya, Kang Mas. Ada apa ini? Aduh, terima kasih ya Allah, terima kasih. Ada apa yang terjadi, Kang Mas? Kamu tadi kesurupan, Neng. Kamu kesurupan. Kesurupan? Iya. Kesurupan siapa, Mas? Leluhurku? Bukan leluhurmu, tapi katanya penunggu rumah ini. Tapi semuanya telah berakhir. Bagaimana keadaanmu, Ning? Capek sekali rasanya. Dan aku haus sekali, Kang Mas. Iya, baik. Aku ambilkan minum.
Mendengar istrinya kehausan, Pak Sumpeno langsung ke dapur mengambilkan air putih dan diberikan kepada istrinya. Lambat laun, Setioning kembali segar. Untuk sementara, Setioning memulihkan kekuatannya dengan duduk bersandar di sofa. Sementara itu, Wirapati diutus gurunya menemui Kiai Haji Lukman Hakim untuk meminta daun tom yang terkenal ampuh dalam mengobati penyakit. Hari hampir petang, matahari condong ke barat. Wirapati mempercepat langkahnya. Perjalanan menuju ke rumah Kiai Haji Lukman Hakim telah memakan waktu 1 bulan. Masih harus melintasi dusun-dusun Gemrenggeng, Krosak, Kemarangan, Karangtilang, dan Dusun Kidang. Maka ia lebih mempercepat lagi langkahnya, sebab ia takut kehabisan waktu dan tidak bisa ikut wejangan gurunya pada tanggal 6 April tahun 1782. Ketika ia benar-benar sudah merasa sangat kelelahan, Wirapati beristirahat. Lalu ia ingat percakapannya dengan Kiai Kasan Kesambi. Ilmu Mayanggaseta adalah ilmu warisan dari para leluhur kita. Iya. Mayanggaseta itu, mayang adalah bayangan, angga adalah badan, seto itu artinya putih. Jadi Mayanggaseta itu artinya bayang-bayang putih. Bayang-bayang putih, Kiai? Iya. Jangan heran Wirapati, manusia itu sesungguhnya mempunyai 2 bayangan. Pertama, bayangan hitam adalah bayangan tubuh kita karena adanya sinar bulan atau sinar matahari atau sinar lampu. Sedangkan bayangan putih atau Mayanggaseta adalah bayangan aku sejati karena adanya nur ilahi yang berada di dalam tubuh kita. Oh, begitu ya Kiai. Tetapi jenis ilmu Mayanggaseta itu banyak ragamnya Wirapati. Iya. Tergantung perguruan masing-masing. Kebanyakan setiap perguruan punya paham dan pendapatnya sendiri. Lalu keunggulan memiliki ilmu Mayanggaseta itu apa, Kiai? Yang telah menguasai ilmu itu dalam sekejap bisa berpindah tempat tanpa diketahui orang lain. Oh iya. Ini sangat bermanfaat jika sedang menghadapi pertempuran, kerubutan atau harus menghindar. Oh, atau dengan kata lain bisa menghilang ya Kiai? Bisa menghilang. Iya. Aku kira kurang tepat. Karena kan memang tidak hilang, hanya pindah tempat secara cepat. Oh iya. Wah, ilmu Mayanggaseta ini merupakan ilmu yang sangat diperlukan bagi setiap prajurit ya Kiai. Dengan mengingat percakapan itu, Wirapati sangat ingin memiliki ilmu Mayanggaseta itu. Karena senja masih temaram dan belum gelap betul, maka Wirapati melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, mari kita ikuti kembali suami istri Sumpeno dan Setioning yang sudah kembali rukun. Setioning sudah sadar dan terbebas dari makhluk penunggu rumah yang merasuki dirinya. Sekarang mereka kebingungan karena barang antik dan keris serta tombak pusaka yang disimpan di lemari tidak ada lagi.
Tadi aku memang belum sempat melihat isi lemari itu. Tadi ketika aku melihat rumah ini berantakan, aku langsung mengecek lemari ini. Aku lihat isinya masih komplit seperti biasanya. Waduh, aneh sekali. Lalu kemana perginya pusaka-pusaka dan barang-barang antik itu ya? Loh, ada apa nih? Kenapa kamu malah menangis? Kenapa semakin aneh saja kejadian-kejadian yang kita alami, Kang Mas? Aku takut sekali. Inikah salah satu tulah dari penjualan wayang pusaka itu, Kang Mas? Jangan bicara soal itu lagi, Ning. Jangan bicara soal tulah. Tulah itu telah ditangani Kiai Kasan Kesambi dengan tuntas, Ning. Tetapi kenapa kejadian-kejadian yang kita hadapi semakin aneh saja, Kang Mas? Kemana perginya pusaka yang kita simpan di lemari itu? Bisakah Kang Mas menjawab pertanyaan itu? Iya ya, kemana keris dan tombak pusaka yang kita simpan di lemari itu ya? Aduh. Kita harus pindah dari rumah ini, Kang Mas. Aku takut tinggal di rumah ini. Iya, lalu kita akan tinggal di mana, Ning? Nggak tahu. Pokoknya kita pindah dari rumah ini, Kang Mas. Ning, dengar, kamu jangan ngawur. Rumah ini adalah warisan dari leluhur-leluhurku. Aku tidak mungkin menjualnya. Saya tidak meminta Kang Mas menjual rumah ini. Tapi pindah dari rumah ini, Kang Mas. Iya, pindah kemana? Bu, ya jangan aneh-aneh toh kamu ini, Ning. Bukan aku yang aneh, tetapi rumah ini yang semakin aneh. Tidak ada yang aneh kok, Ning. Ini hanya perasaanmu saja yang terlalu ketakutan. Pusaka yang hilang tanpa sebab. Bukankah itu aneh, Mas? Ayo coba tolong jawab, Kang Mas. Aduh. Kejadian itu memang di luar kemampuan kita, nih. Memang di luar kemampuan kita. Kalau hal itu terus-menerus terjadi, aku bisa gila, Kang Mas. Kita harus pindah dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Baik. Pindah ya pindah. Tapi itu butuh waktu, Neng. Tidak bisa malam ini juga kita pindah. Kita bicarakan dulu baik-baik. Kapan kita akan pindah dan kemana kita akan pindah. Harus kita pikirkan baik-baik. Kalau gerusa-gerusu, jadinya akan kurang baik, Neng. Ya, aku setuju. Mari kita bicarakan sekarang juga. Supaya prosesnya lebih cepat. Jadi Kang Mas setuju kalau kita pindah dari rumah ini? Iya, dengan terpaksa. Aku setuju, Neng, demi kamu. Terima kasih, Kang Mas. Terpaksa atau sukarela, yang penting kita harus segera pindah dari rumah ini. Rumah angker ini, Mas. Tetapi semua persoalan rumah ini harus kita tuntaskan lebih dahulu. Lalu rumah ini kita tawarkan. Siapa yang bersedia membelinya? Kemudian hasil penjualan rumah ini kita belikan rumah baru sesuai pilihanmu, Neng. Begitu rencanaku. Kalau menunggu terjualnya rumah ini baru pindah, aku yakin akan makan waktu lama, Kang Mas. Aku keburu gila. Lebih lama tinggal di sini. Lah, untuk beli rumah baru kita kan harus menjual rumah ini dulu, Neng. Cara itu terlalu makan waktu lama, Kang Mas. Aduh, memangnya ada cara lain, Neng?
Cara lain apakah yang dimaksud oleh Setioning? Lalu apa yang menjadi pilihan mereka? Dan bagaimana perjalanan Wirapati dalam mengemban amanah Kiai Kasan Kesambi untuk menemui Kiai Haji Lukman Hakim? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Bende Mataram. Oh, ada apa itu? Siapa tuh? Ada apa itu? Aduh, siapa yang jatuh? Kenapa itu? Kenapa itu? Jadi Kang Mas setuju kalau kita pindah dari rumah ini? Iya, dengan terpaksa. Aku setuju, Ning, demi kamu. Terima kasih Kang Mas. Terpaksa atau sukarela, yang penting kita harus segera pindah dari rumah ini.